Saya. Nah, dari tahun 2002 ke sekarang tuh tahun 2000 ya, 18 tahun masih relevan ya, alhamdulillah. Jadi pada saat kita periksa kembali juga dan dikomunikasikan dengan rumusan-rumusan yang lain ya, sebutlah seperti kode etik dan sebagainya, itu juga malah jadi esensinya gitu. Malah sekarang cenderung pas saat membayangkan kode etik pecinta alam yang ada itu lebih cenderung ke arah metode justru. Jadi itu yang sudah disampaikan ke Mas Wiro dan sebagainya kan, Om Don yang hadir juga pada saat itu kan. Jadi akhirnya iya udah definisi teh cenah gitu. Justru kode etik yang dirumuskan awal kode etik pecinta alam itu adalah metodologi untuk mencapai itu gitu. Jadi yang awalnya itu kode etik tuh jadi etik. Jadi awalnya kan gini, kode etik ada, tapi si pelakunya sendiri kan siapa gitu. Yang disebut dengan dokter itu pahili jeung dukun meureunan kan gitu. Sarua dengan pecinta alam kan tidak bisa bertukar dengan yang lain gitu. Gitu. Tiba-tiba kita ada masuk yang AB ya, misalnya ada yang apalah tadi aktivis lingkungan hidup kayak apa ini itu bawa ABCD dan sebagainya udah. Enggak bisa gitu. Dia harus melalui suatu metodologi. Prosesnya dan sebagainya, terdidik, terlatih. Ya, artinya bahwa proses pendidikan dan latihan adalah dasar. Bahwa dalam rangka untuk mengenal sesuatu ya harus melalui penjelajahan. Jadi dasarnya adalah penjelajahan. Untuk mengenal kan, gimana kita mau mencintai dan memelihara wabuh gente. Tidak ada lagi pilihan lain kecuali dia harus berangkat, harus explore. Jadi tidak ada dongeng pecinta alam teu nyaho. Ngedongeng gitu. Jadi dia harus berangkat dari proses ya kenapa ada proses pendidikan dan latihan ya, kenapa ada ABCD itu kan metodenya. Nah sejauh ini terkait masalah apa tadi rumusan ya, definisi pecinta alam sendiri ya, dia ini kan menjadi satu frasanya, satu kata, jadi de pecinta alam gitu, harus jadi sudah jadi de definite, jadi definite artikel, harus jadi de pecinta alam, jadi bukan pecinta nggak sting gitu Pak Buli. Soalnya pada saat itu pecinta selalu dimaknai. Iya dimaknai dengan bahasa Indonesia yang notabene alam. Berarti ya seperti itu ya. Iya gitu. Jadi kita harus merumuskannya. Karena rumitnya kan masuk ke linguistiknya, persoalan bahasa, masuk persoalan persepsi, chaos lah. Welcome to Indonesian language. Oke. Nah, tadi dengan lahirnya de pecinta alam itu, ya itu emang proses yang panjang ya, panjang dan kita terus periksa. Ya sejauh ini ada Kang Yayat, ya, ada yang lain juga kan sama-sama periksa bahwa masih relevan dan masih seperti itu. Emang seperti itu bentuknya. Jadi kaitan-kaitan dengan adventure atau apapun itu kan hanya turunan dari bentuk itu. Ya dalam rangka mengenal kan, mengenal. Jadi ada dua pendekatan, mengenal dulu baru mencintai atau mencintai dulu baru dikenalkan, itu kan masalah metodologi. Itu pun masih pro kontra sekarang, tapi negeri ini kan senang dengan pro kontra. Menarik ya. Nogala ya malah gitu. Jadi cerita. Itulah gitu. Itu negeri kita. Nah itu yang menariknya. Tapi setidaknya pada saat itu kita sudah mampu mendefinisikan diri kita sendiri. Iya, masalah sok silakan mau diperiksa kembali ya silakan, ketidakrelevanannya sebelah mana. Tapi kan harus dilemparkan dulu definisi. Nah, balik lagi tadi ke kongres, hasil kongres 2 itu nya. Wah, dan lah serunya untuk satu rumusan gitu. 78 organisasi pada saat itu yang menyetujui tentang rumusan itu ya kita akan terapkan itu. Nah, itu juga yang emang harus pelan-pelan kan. Entah tahun sabaraha meureunnan bakal katarima gitu. Tapi sejauh ini masih relevan ya, sejauh yang bisa kita menangkapnya. Sekelompok orang artinya pengorganisasian itu basic untuk mencapai tujuan. Jadi teori organisasinya kan sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Jadi secara teori, esensi, bla bla bla, metodologi semua clear. Ya clear, belum ada koreksi gitu, terhadap rumusan itu. Jadi sekelompok orang untuk mencapai tujuan itu adalah teori organisasi. Bagaimana metodologinya terdidik dan terlatih untuk bisa melakukan penjelajahan dan sebagainya. Ya penjelajahan ini yang menjadi dasar. Kenapa dalam banyak hal
kunaon sih ente, naon misalnya. Kenapa sih kita nggak publikasikan, promosikan gitu? Ya emang agak berbeda pecinta alam itu dari awalnya. Ya kita dilatih, itu contoh ini mah mendaki gunung gitu. Gus mah capek, ya. Eueuh sasaha, tapi kalau eueuh tepuk tangan. Jadi udah dari awal emang udah diajarin gitu bahwa ini jalan yang sepi, tidak ada siapa-siapa gitu. Jadi hal-hal yang biasa saja gitu. Jadi melakukan sesuatu juga emang ente perlu tepuk tangan eueuh, nya. Eueuh pujian, eueuh nu muji, eueuh teu perlu. Tapi kan sekarang ini udah berkembang. Semua orang jadi pengen ke gunung. Enggak gitu, maksudnya kita diajarinnya. Jadi dari awal, kenapa dalam banyak hal, misalnya kegiatan kita, kenapa sih Kang nggak ini, nggak itu, nggak itu juga emang itu yang diajarin gitu loh. Ya kan, kita sok ke gunung kan, berangkat ke gunung, beberes sendiri, pengen daki gunung ini kan, berangkat, nyampe di luar, udah usaha kan, nah, turun deh, kan nggak ada siapa-siapa, dipotret ke, ke dokumentasi sendiri, weh, gitu. Hanya bahwa aku pernah di sini gitu, hanya untuk mengingat aja, nggak hanya untuk di ini ngapain. Jadi dari awal emang sudah menjadi doktrinnya gitu. Jadi pada saat kita emang membutuhkan itu emang seperti agak berbeda dengan cara pandang dalam pengertian keberadaan sebutlah sekarang ya gitu, dunia teknologi, informasi lah, butuh ini butuh itu ya nggak tahu kumaha nama gitunya. Tapi dia akan melakukan seperti itu gitu. Jadi ya dia ingin melakukan karena dia ingin melakukannya gitu. Kalau bicara tentang namanya penjelajahan itu kan basic universal dari sebuah budayanya. Jadi terkait dengan tadi bagaimana itu diajarkan dan dirumuskan menjadi satu konsep sebutlah kepanduan gitu dalam pengertian Baden-Powell atau ABCD itu kan beliau yang memberikan rumusan, yang menulis gitu. Ari basicnya makanya universal. Ya, kan kita juga bangsa pengaruh itu sebenarnya. Oh iya, itu mah udah dari awal semua manusia pasti penjelajahan. Jadi mendapatkan pengetahuan melalui dasar penjelajahan. Jadi dengan penjelajahan pengetahuan itu akan terbuka. Tanpa penjelajahan nggak bisa. Nah, jadi dari penjelajahan itu ada yang dirumuskan, lalu bagaimana diajarkan menjadi suatu bentuk yang disebut dengan dipandu, pemanduan. Jadi menjadi pandu, jadi sebuah diajarkan mungkin ya, bagaimana pengalaman itu disusun, dirumuskan. Ya hanya istilah aja kadang-kadang kita kebetulan juga bukan kan, jadi kita susah untuk mempersepsinya karena emang kita bukan di situ gitu kan ya gitu. Jadi kalau bicara basic kepanduannya sendiri kan, pemandu mah itu universal. Pemandu itu akan ya, bentuknya kan mengajarkan ya. Jadi adakah irisan antara pecinta alam dengan kepanduan Lord Baden-Powell? Ya ada lah. Lalu ke pecinta alaman juga kan bentuk yang istilah itu teh kan mungkin kita deket ke arah apa ya? Wild. Jadi pecinta alam, pecinta alami lah, hal-hal yang bersifat alamiah, baik proses ya, keluaran atau kalau lebih feminim konteksnya ya disebut sebutan feminim apa juga itu juga terkait paradigmanya, ada pusingnya gitu. Artinya kan gini, ya kita banyak term-term ya kita definisikan sendiri, kita ngajiga-jiga lah bahasa namanya. Ujungnya makan anggar rekaman lagi dongeng. Nah, ujungnya manusia itu pasti dari sepasang manusia. Kalau usulan aku mah begitu. Karena silakan aja lah kita mempersepsi nama seperti apa. Begitu juga dengan konteks kecintaan. Ini yang akan berurutan dengan proses cara pandangnya. Kalau dalam bahasa saya sih ada cara pandang antropo dan etno. Satu konsep yang hilang di negeri kita atau mungkin ya jadi sebuah etno tuh jadi memandang manusia itu dari sisi kacamata keluarga. Jadi menata tatanannya itu dari keluarga ke keluarga. Jadi bukan dari personal. Jadi lain jelema murang ti langit langsung ngabodor untuk itu. Jadi dari atasnya itu sudah keluarga. Jadi turunnya Adam dan Hawa dalam bahasa agama. Adam dan Hawa itu adalah keluarga. Bukan Adam dan Hawa ketemu panggita, salaman gitu, untuk itu. Jadi ini adalah konsep yang ya silaturahim,
ya, hubungan antar keluarga. Jadi nanti akan masuk ke dalam tatanan pranata. Nanti kita akan masuk ke dalam desain. Kenapa disebut dengan pendampingan pos masyarakat? Nanti akan turun dari sana. Dari turunan bagaimana sebuah cara pandang itu harus diberesin dulu. Karena dari cara pandang kita akan membereskannya. Hingga ini terakhir ya, berkumpulnya kita semua pecinta alam, kongres terakhir. Apa saja sih mimpi teman-teman pada saat kita berkongres terakhir? Kongres terakhir, tadi kan baru kongres 2 ya? Iya, kongres 2. Kongres 2, lalu kita masuk lagi ke kegiatan apa ya tadi? Oh, dari kongres 2 kita, nah itu yang tadi sampaikan mungkin terkait proses pendampingan. Konsep pendampingan itu dari mana kan gitunya? Ada kejadian tuh 2000 setelah kongres ada kegiatan aktivitas gunung Papandayan pada saat itu 2002 ya. Apa namanya? Ya, erupsi. Ya, erupsi. Ya, kita kumpul untuk mengadakan, kita mungkin menyebutnya dulu siaga SAR. Ya, karena hanya kata SAR yang ada. Belum ada kata disaster. Belum ada kata disaster management, ini itu belum ada. Jadi kita hanya siaga SAR. Lalu dampak kebencanaan seperti apa, bentuk-bentuknya belum punya apa-apa. Belum tahu lah, kita hanya kalau ada orang yang membutuhkan tadi ya pertolongan, kira-kira gitu. Kita menyebutnya dengan siaga SAR. Nah, di sana kita hampir 3 bulan lah di Papandayan itu. Kita mendampingin masyarakat, jadi nemenin masyarakat, lalu memetakan hampir 25 kampung 3 bulan. Ya. Jadi bagaimana agar mereka tidak khawatir, ya kita temenin di sana gitu. Jadi pada saat masyarakat khawatir kan ada ya kita ada di atas di pos di pos jaganya gitu. Jadi masyarakat gerak-gerak gitu. Nah, lalu dari 2002 ya, lalu 2003 aktivitas tetap masih dalam konteks SAR. Kita ngadain acara awal sekali lokakarya dan latihan bersama SAR nasional. Apa yang akan didorong itu, karena SAR pada saat itu dalam kacamata kita itu Basarnas itu Basarhub. Jadi Badan SAR Perhubungan Nasional gitu. Cuman hubnya itu diumpetin. Padahal kan dia itu departemen. Di bawah departemen. Di kacamata teman-teman sih pada saat itu Basarhub. Nah, tapi orang kan memandangnya Basarnas. Ya. Padahal Badan SAR Perhubungan. Jadi dia hanya menangani kecelakaan perhubungan. Sementara kasus Papandayan itu kan bicara tentang SAR, tentang wilayah publik. Ya. Jadi ngelanjut lagi ke sana, kita ingin mendorong bagaimana agar SAR bisa keluar dari Basarhub. Jadi agar benar-benar menjadi nasional. Jadi dia benar-benar milik publik. Bukan jadi milik departemen. Kalau departemen kan itu kecelakaan penerbangan dan kecelakaan pelayaran di bawah itu. Konteksnya hal-hal tersebut perubahan paradigma kebencanaan ya dalam konteks perjalanan keluarga besar pecinta alam, bagaimana itu kan? Nah itu ya, lanjut lagi tadi dari itu pada saat pertemuan itu ramai. baru kebayang ketemu Pak Surono kebetulan kan ya kepala mitigasi bencana di geologi. Begitu tertarik dengan topik bahwa tentang kebencanaan, tentang ini tentang SAR gitu ya. Itu yang awal sekali ketemu 2002 dengan Pak Surono. Pak Surono sendiri beliau kan yang mendalami kebencanaan gitu. Ya sedih sekali kan, mau ngobrol dengan siapa, nggak ada yang teman ngobrolnya. Jadi hanya tim muncul ini yang teman ngobrolnya, ya, anak-anak ini gitu. Ya gitu, ya mengacil semuanya. Jadi appreciate benar gitu. Dan herannya seorang pejabat begitu appreciate dengan topik bahwa ternyata bahwa kita emang harus itu gitu. Jadi yang konsen dengan
penanganan apa namanya ya. Pada saat itu emang disasternya sendiri baru diobrolin. Ya. Nah, masuk juga Kang Bayu pada saat itu kan, juga Bayu udah Tresna. Bayu Tresna udah membawa juga topik itu. Jadi pas di ini kita ngadain menyelenggarakan apa kegiatan SAR darat. Nah, kita merumuskan bagaimana sebuah prosesnya, sebuah proses. Tapi belum masuk ke disaster belum. Jadi disaster baru pengantar. Nah, ngomongin naon sih teh gitu, apa sih bencana teh, teu kabayang bencana lagi kumaha disebut bencana teh apa gitu. Yang kita kejadian di Papandayan pun kan bencana ya bencana, ada sih ada beberapa kejadian bencana ada, mungkin apa namanya Galunggung ya tahun 80 gitu yang mungkin yang besarnya. Tapi secara umum belum punya gambar, kita masih merumuskan lah. Nah, baru tahun 2003 itu 2003 ya SAR nasional, SAR darat nasional kita 2004 ya. 2004 awal ya, ya awalnya 2004 awal. Nah, dari sana no yang seri gitu. Dari situ kejadian lah tsunami Aceh. 2004 akhir. 2004 akhir. Waduh. Wah, iya, meren yang disebut kamari, yang disebut bencana teh ini, bencana alam yang besar tuh adalah ini. Di situ lo benar-benar KO. Kalau bahasa saya benar-benar KO. Benar-benar sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa, edan lah, nol aja udah. Dari semua apa yang Kita ini negara maksudnya. ya mau negara, mau siapapun sarwa Cileungeung nggak be, gitu. Kalau bahasa saya mah. Karena ya untuk skala seperti itu ya ngeri lah ya, gitu. Ya ratusan ribu kan yang meninggalnya, mereka recovery-nya seperti apa, traumanya ini, banyak aspek yang baru tergambar lah.